Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triadi Herlambang Wijaya beserta rekan saya Diar Dwi Sutia, Widya Stuti, Nuria Fadilatur Rahman, Melia Cahya Justina, Muhammad Fadli Rizki, dan juga Muhammad Rifial. Kami di sini akan melakukan praktik yaitu membangun arsitektur high availability di AWS. Untuk praktiknya sendiri akan diperagakan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman saya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Untuk part yang pertama, kita akan membangun load balancer. Nah, adapun langkah pertama yang akan kita lakukan itu pada laman Amazon Web Console, kita pilih VPC. Lalu pada bagian sebelah kiri, pada menu Your VPC, kita pilih. Lalu pilih bagian Actions, dan klik Create Default VPC. Di default PC. Kemudian pada tampilan berikut kita akan klik Create Default VPC. Oke. Jika default VPC sudah selesai dibuat, tampilannya akan seperti gambar yang tertampil di layar. Lalu setelah itu kita akan masuk ke EC2 pada Amazon EC2. Situ. Oke. Lalu scroll ke bawah pada Oh, navigasi sebelah kiri, lalu pilih menu Load Balancer balancer. dan klik Create Load Balancer. Kemudian tampilannya akan muncul seperti berikut. Nah, pada Elastic Load Balancing itu memiliki 4 tipe load balancer. Kita akan memilih yang Application Load Balancer. Scroll ke bawah, lalu klik Create. Selanjutnya, isi nama load balancer menjadi Sistel Sistem dash load out dash LB. LB. Dan biarkan konfigurasi lainnya secara default. Oke. Lalu kita scroll ke bawah pada halaman tersebut sampai ke bagian um, network mapping. Dah. Setelah itu kita akan menggunakan VPC default yang tadi kita sudah buat. Dah. Lalu klik juga AP Southeast 1A dan AP Southeast 1B untuk availability zone-nya. Dah. Oke, langkah selanjutnya kita akan create security group dan akan dilanjutkan oleh Widyas. Kepada Widyas, dipersilakan. Pada halaman Create Security Group, pada bagian Security Group name-nya diisi dengan load strip balancer, Load SJ, load balancer, balancer. strip, Tip. SG, G. ya, lalu pada description-nya Oke. diisi load, Load spasi, balancer, balancer. security, Security group. group. Pada VPC-nya dibiarkan default, lalu ke Oh, bagian inbound, ya, lalu ke bagian inbound rules. inbound rules. Dah. Ditambah add block. Nah, ya. Selanjutnya pada tipenya diisi custom TCP, TV. Dah. lalu pada port range-nya diisi 80, 80. lalu pada source-nya diisi anywhere, Dah. dan ya serialnya 0.0.0/0. Lalu ke bagian outbound rules, Inbound rules. ya. Pada tipenya diisi all traffic, Traffic. ya. Pada destination-nya diisi custom dan 0.0.0/0. Dah. Lalu klik create security group yang on. Klik create security group. Nah, Dah.
halaman load balancer. Load Ya, balancer. dan kembali ke halaman Oh, ini oke. tadi. Dan Isiin sesuai yang kayak tadi, load ini balancernya. setlist B, quality grupnya, Nah, grupnya dipilih yang baru kita buat tadi, yang oke, load balancer SG. ya, Bagian listener and routingnya target. ini ya. Nah, pilih create target group. Oke, Basic configuration-nya diisi intense. instance sudah, Pada bagian ya, lalu pada bagian group name-nya diisi style, strip, strip, cloud, cloud, strip, strip, target, strip, target, cloud. cloud. Dah, Lalu sisanya biar sesuai default, lalu klik next. next. Dah, Oke, udah diklik next. Juga diklik next saja. ini. Create target group. Klik target group atau next yang ada di bawah. Dah, Oke. Nah, pilih create target groups. balik Nah, lagi. ini berarti target groups-nya berhasil dibuat. Ya, Oke, selanjutnya karena target groups sudah berhasil dibuat, kembali ke load balancer. load balancer. Oh, balik lagi ya. Iya, Refresh lagi. Cloud oke. Ngertiin satu-satu. 1A, 1B, cloud yang udah dibuat, SG. Lalu Nah, ininya ini yang sesuai yang target tadi kita buat. Ya. ya. Lalu boleh scroll lagi ke bawah. Tag opsionalnya diklik. Nah, ini Ya. Key-nya diisi name. name, Lalu pada value-nya diisi, bentar, diisi style, style. cloud, Oh, nggak usah pakai ini. masa, spasi, cloud, Cloud, spasi, load. pakai strip nggak? Enggak, kalau di sini. Lihat dulu. Cloud load balancer. Cloud load balancer. Dah, terus Udah ya. Selanjutnya itu, klik create load balancer. Dan klik view load balancer. dah. Nah, di sini dapat dilihat load balancernya sudah bisa digunakan.
Untuk selanjutnya dilanjutkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian meluncurkan auto scaling. Nah, pada halaman Amazon EC2 Console, di bagian bawah itu ada network dan security. Itu diklik saja. Ya, Nah, masuk ke halaman security group. security group, Ya, kemudian klik create security group. security group, Nah, isikan konfigurasi untuk security group name-nya itu Sistel, cell, strip cloud, cloud, strip security, security, strip group, group, strip server. server. Nah, Oke, lalu untuk bagian deskripsinya itu diisi allow, A-nya besar, hello. SSH, dan HTTP. Dan HTTP. Pakai N atau dan? Pakai dan. Dan. Ya. Untuk VPC-nya itu ya sesuai default. Oh, dah. Udah masuk ke inbound roles yang di bawahnya itu. Nah, di sini kita akan membuat dua role. Nah, klik add role. Ya, Nah, di sini konfigurasinya kita masukkan untuk yang pertama itu HTTP. Nah, untuk search-nya HTTP, untuk search-nya itu anywhere. Ya, untuk itunya 0.0.0/0. Nah, untuk yang kedua itu beri nama SSH. terus H, Ya, untuk terus search-nya disamakan. dah. Nah, selanjutnya itu untuk outbound roles itu sudah Down. sesuai dengan default ya, dibiarkan saja. Ya, terus Nah, lalu kita ke menu tag, tag, add new tag, lalu key-nya diisi name, N-nya besar. name, Untuk value-nya itu allow, SSH, dan HTTP. dah. Nah, jika sudah, yaitu klik create security group di paling ujung. Oke, Dah. ini sudah berhasil dibuat. Nah, maka muncul halaman keterangan seperti berikut ya yang tertera di layar. Nah, selanjutnya kita akan membuat auto scaling. Masih di halaman Amazon EC2 Console, scroll pada bagian navigasi di sisi kiri hingga paling bawah. Masuklah ke Dah. menu auto scaling group. Scaling group. Ya, klik tombol create auto scaling group. Dah. Nah, di sini kita akan isikan name-nya dengan system, strip Ya, cloud, cloud, strip auto, butok, strip scaling, scaling, strip group. Untuk L-nya itu satu. Nah, udah. Strip group. link group. Nah, maka selanjutnya kita harus memilih launch template-nya terlebih dahulu untuk meluncurkan instance. Silakan klik create a launch template. Launch Net, template. Ini akan membuka tab browser yang baru kan. Nah, lalu isikan nama di sebentar. Namanya system, strip tel, cloud, cloud, strip launch, launch, strip template. link. Nah, untuk template version deskripsinya itu launch template untuk app server. Untuk app server. Dah. Nah, selanjutnya kita akan memilih Amazon Linux 2, scroll ke bawah. Di bagian Amazon Machine image-nya itu AMI, Amazon Linux 2. Lalu untuk instant Sebentar. type-nya, Melawat. Ami ya. ya Amazon Linux 2 AMI. Dah. Dah, lalu untuk
instant type-nya itu T2 mikro. T2 mikro. Ya. Nah, ya. Nah, langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rivial. Pada Rivial dipersilakan. Oke, terima kasih. Untuk langkah selanjutnya itu adalah buat key pair baru dan klik create a new template key pair. Nah ya, langsung create new. Buatlah key pair baru dengan klik key pair. Terus isikan key pair dengan sistem key pair dengan sistem strip cloud strip server terus key pair type RSA-nya biarkan dengan format ini RSA.pem di bawahnya benar itu RSA.pem terus langsung create ya key pair lalu di save. Nih. Terus Itu udah. Selanjutnya adalah konfigurasi pada bagian setting, biarkan bagian network setting, terus biarkan pilihan network platform sesuai default atau VPC, kemudian pilihlah security group, yaitu System Cloud, System Strip Cloud, Strip Security, Strip Group, Strip Server. oke, udah. Ya, oke. Langkah selanjutnya itu scroll ke halaman paling bawah dan silakan klik tanda panah Advanced Detail. Lalu scroll Nih. lagi. Kemudian Anda menemukan bagian user data. Oke, Nih. pada pastikan perintah hashtag tanda Tag. terus tanda seru Udah seru. garing garis miring Garis miring. bin V. bin Oh, bin. ya garing garis miring bash Pas. terus enter yum bawahnya yum Yum. install install Tal. spasi httpd TPD. Oke. strip y Pip. y Y. ya oke terus enter Ntar. sistem ctly Sistem. ctl CTL. spasi start Start. spasi httpd HTTPD. oke enter Ntar. sistem Sistem. CTL. enter Ntar. enable Enable. httpd HTTPD. kemudian klik tombol create launch template oke setelah Oh, berhasil bentar. ada yang salah Jadi oke tadi kita udah bikin, ya udah tes buat ya ini jadi 2 aja. Nah, kan udah bikin dah. kalau template. Nah, dah. Oke, setelah berhasil launch template, silakan kembali ke tab browser auto scaling Anda. Terus sekali yang tadi ya. Ya, terus klik tombol reference, Nah, refresh dulu. lalu pilih sistem cloud, oh ya, sistem Yang cloud launch tadi. template. Udah. Oke, Terus scroll paling bawah, kemudian next untuk melanjutkan progress. next. Terus Pada bagian 2, configure setting, scroll ke bagian network dan untuk mempermudah latihan kali ini, pilihlah VPC default. Udah. di default udah. Kemudian lanjut ke bagian subnet. Net. Terus pada bagian auto scaling berada di 2 available zone. Maka pilih 2 subnet yaitu AP strip south strip 1A 1A. dan AP south hash min strip 1B. 1B. Udah. Klik tombol next. Next. Terus Langkah selanjutnya kita akan memasang load balancer
pada auto scaling. Klik attach to an existing load balancer. Oke. Lalu pada bagian application or network load balancer, target groups, pilih target group yang telah kita buat sebelumnya, yaitu system, min cloud, min target, min cloud. Oke, udah. Oke, scroll ke halaman paling bawah dan kemudian klik tombol next. Next. Langkah selanjutnya adalah ubahlah nilai desired capacity, minimum capacity, dan maximum capacity dengan nilai 2. Oke, 2. Ya. Nah, kita akan mengubah nilai tersebut pada pengujian. Mari kita masuk ke tahap berikutnya dengan scroll ke paling bawah, kemudian next. Next. Di tahap ini kita tidak akan menambah notifikasi apapun, jadi silakan klik tombol next. Next. Tambahkan dengan key atau name. Ya, terus name, N-nya gede, Oke. dan value-nya jadi auto scaling A, S-nya Auto scaling. EC2. Nah. Kemudian klik tombol next. Selanjutnya, silakan review konfigurasi Anda, kemudian klik Create Auto Scaling Group. Nah. Itu statusnya masih updating capacity, jadi kita nunggu menjadi aktif ya. Sudah, load balancer sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya akan diteruskan oleh Teh Meli. Kepada Teh Meli, silakan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya itu kita akan masuk ke part pengujian. Part 3, sebelum untuk menguji, kita akan mengkonfigurasikan intens terlebih dahulu. Yang pertama, kita ke Amazon EC2 Console, itu terus ke load balancer. Udah load balancer. Udah, oke. Kalau udah, eh kita yang pilih yang ada di situ, yang kita scroll itu kan ada DNS name. Itu tuh kita copy. Udah. Kalau udah, kita bikin tab baru untuk menyalin dari paste DNS name-nya. Nah, kalau udah kita enter. Udah. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini, test page. Nah, kalau udah, nanti kita mau masuk ke command prompt. Sebelumnya, eh, kita mau ke intens dulu buat ngekonekin EC2-nya. Pilih yang pertama, ya. Jadi yang pertama ya. Ya, kita Berarti mau yang konfigurasiin. Nah, di sini ada dua intensnya. berarti connect. Nah, kita ke connect, terus yang ini di SSL client itu example-nya kita copy, karena kita mau konekin antara EC2 dengan command prompt. Nah, setelah itu kita buka command prompt. CMD. Ini kelihatan nggak CMD-nya? Kelihatan. Nah, setelah itu kita pastekan yang tadi udah kita copy. Bentar, belum. Ke ini dulu. Ke folder ini dulu. Ke Terus bawa apa? Masuk ke ini dulu. Keypad dulu. sebelumnya kita ke keypad downloadnya dulu. Nah, Ya. Baru udah kita paste. masuk. Bentar. Yes. Yes. Dia akan muncul. Dah. Ini muncul seperti ini. Kalau udah, kita akan mau memindahkan kita mau ke folder /var/www/html
slash dengan sintaksnya itu cd cd slash var slash var slash www www slash html ml slash slash enter. dan Nah, kalau udah, kita mau bikin eh, file HTML yang sederhana, namanya itu index.html. Ketikkan perintah sudo nano nano index.html. ml. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk selanjutnya, sesuai yang ada di modul, itu mengcopy eh, yang ada di modul. Ini ya. Di part ya, yang nomor 5, sesuai yang ada di modul, kita di copy, lalu pindahkan ke command prompt. Nah, kalau Ya. udah, kita enter. Ctrl Kita X. simpan. Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, dah. Nah, Terus kalau udah, ini udah selesai, kita exit aja dengan mengetikkan perintah exit. hit. Oke, Nah, dah. ini udah. Terus kita mau kan tadi tuh udah yang pertama ya. Kita eh intens yang pertama, lalu kita mau mengkonekkan intens yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Kita ke yang intens yang kedua, Iya. ya. Oke. Lalu connect. Select. Nah, example-nya kita copy, kita pindahkan ke command prompt, lalu di enter. Dah. Ini berhasil. Lalu ketikkan cd cd var var slash pww slash html slash. Nah, udah. dah. Kalau udah, kita sama lagi kayak tadi, akan membuat file HTML yang sederhana, sudo nano index.html. ml. Oke. Ini perbedaannya untuk file HTML-nya eh, itu ada di angka yang di ujung itu berubah jadi 2. Dah. Ya. Kalau Terus udah, Ctrl X, terus X. Y, Y. Enter. Dah. Dah. Nah, Terus terus kalau udah berhasil, exit. exit. Ketik exit. Dah. Nah, nanti terus udah tahap selanjutnya akan dipaparkan oleh Triadi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kita sudah melakukan yang namanya proses konfigurasi instance. Nah, sekarang kita akan coba uji. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke menu Amazon EC2 Console, terus masuk ke load balancer. Oke. Oke, sudah. Nah, pilih System Cloud LB. Ya sudah. Nah, di situ ada DNS name. Itu kita salin. Salin. Dah. Kita buka tab browser baru. Nah, Oke. lalu kita paste di address tersebut. Nah, ya, di enter aja. Nah, di sini kita akan melihat tulisan ini adalah web server di instance System Cloud 1. Nah, terus kita akan lakukan refresh berulang kali agar eh, yang muncul di sini berubah menjadi ini adalah web server di instance System Cloud 2. Kita lakukan refresh berulang kali. Ya, masih belum berubah.
Nah, coba berhentikan dulu, di refresh ya. Nah, Kita tunggu dulu ya beberapa menit. Coba di refresh, sambil di refresh pelan-pelan. nah udah. Oke. Nah, ya, setelah kita lumayan lama ya kita refresh dan akhirnya muncul juga Sistel Cloud 2. Nah, dengan muncul lagi Sistel Cloud 2 ini ya, itu artinya load balancer kita bekerja dengan baik dan mendistribusikan traffic ke kedua instance yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa status dari health check yang dilakukan oleh load balancer. Untuk stepnya, kita masuk ke menu target groups. Gitu. Ya, lalu kita klik nama Sistel Cloud Target Group. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buka tab target dan lihat kolom status. Nah, di sini keduanya itu berstatus healthy, yang berarti load balancer kita dapat mengirim permintaan ke kedua instance tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian terhadap auto scalingnya. Oke. Nah, dengan cara kita mengakhiri salah satu instance dari yang kita buat. Nah, Nah, terus. caranya kita klik terminate instance untuk mengakhiri instance tersebut. Oke, terminate. Nah, nah ya, pastikan ya bahwa statusnya itu terminate. Setting down. Refresh dulu. Di refresh dulu. Setting Di down. shutting down ya. Itu berarti kita harus menunggu dulu sampai uh, berstatus terminate. Ya, Nah, udah sudah ada ya. menunya. Coba Oke, refresh. sudah, kita refresh dulu, memastikan. Oke, sudah. Nah, Masih belum ada. Masih belum ada. oh masih belum ada. Oh ya, jika sudah berterminate akan muncul ya instance tambahan. Main lama ya. Di sini agak lama. Lalu kita refresh secara berkala aja. Oh, nggak ada ya. Nah, dah. Nah, oke. Nah, di sini sudah muncul ya instance tambahan. Berarti tandanya praktik atau latihan yang kami lakukan pada kesempatan kali ini berjalan dengan sukses. Load balancer kita berjalan dengan baik dan auto scaling pun melakukan tugasnya dengan baik juga. Nah, untuk itu sekarang kita langsung masuk saja ke proses clean up yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fadli. Kepada Muhammad Fadli, silakan. Oke, untuk clean up berarti kita pertama dari terminate flow DC2. Kita lihat dulu balancer dulu deh. Oke. Kita buka load balancer. Lalu kita pilih, lalu kita delete. Hapus. Kita refresh. Masih ada, oke, sudah hilang. Terusnya auto scaling group. Scaling group kita hapus. Delete. Tuliskan delete. Delete.
Ya, ini deleting, loading. Tinggalin dulu aja, berarti kita hapus EC2-nya. Instance. Terminate. Oke. Ya, terminate. Sekarang keeper kita hapus dulu keeper. Berarti di sini kita hapus. Terus delete. Network interface kita hapus juga. Net masih dipakai. Oke, apa? Kita lihat security groupnya. Security groupnya kita hapus juga. Refresh. Oke, security groupnya udah hilang. Keeper hilang. Dancer hilang. Auto scalingnya. Si deleting. Instannya sudah terminate. Itu sekarang ke PPC terakhir. Your PPC. Kita delete. Delete default VPC. Berarti VPC-nya ada bersih, instance terminated, load balancer bersih atau scaling, deleting. Sip, selesai. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mempraktikkan langsung tentang membangun arsitektur high availability di AWS dan alhamdulillah kami sudah sukses menjalankan tugas ini. Baik, saya selaku moderator pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.